Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang mahasiswa ISI Surakarta. Pada bahasan kali ini, materi pendidikan kewarganegaraan bersama saya Diana Stiti sebagai dosen pengampu akan mempelajari materi dengan tema demokrasi. Demokrasi bukan hanya sekedar sistem pemerintahan saja, tetapi juga merupakan cara kita hidup bersama dalam keberagaman, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi hak dan juga kewajiban sebagai warga negara. Mari kita mempelajari bersama bagaimana demokrasi tumbuh dan juga berkembang di negara kita Indonesia. Bagaimana prinsip-prinsip dasarnya, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Sebagai warga negara, mendambakan pemerintahan yang demokratis, yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat, hasrat ini dilandasi dengan pemahaman bahwa pemerintahan yang demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, negara demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan juga dihormati oleh setiap warga negara. Mari kita memahami konsep dari demokrasi itu sendiri. Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan juga kratos. Demos berarti rakyat, kratos atau kratein adalah kekuasaan. Demokrasi merupakan pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika demokrasi dipahami sebagai suatu sistem kehidupan kenegaraan, seperti definisi pertama, apa saja prinsip dan juga pilar dari penyangga demokrasi itu sendiri, sehingga mencirikan kehidupan bernegara sebagai pemerintahan demokrasi. Menurut Meriam Budi Harjo, demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan pada asas Pancasila, yang masih terus berkembang, dan dari sifat ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa prinsip-prinsip dasar dari negara demokrasi. Prinsip dasar dalam negara demokrasi tersebut, dengan istilah yang bermacam-macam, menyebutnya dengan prinsip dasar atau budaya demokrasi. Antara lain, yang pertama adalah kedaulatan rakyat, kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, lalu adanya kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, dan prinsip terakhir adalah nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Selanjutnya, apa saja yang menjadi unsur-unsur dasar demokrasi? Yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang dipakai oleh warga negara, suatu sistem perwakilan, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Kemudian, di sini demokrasi memiliki dua aspek yang sangat penting, yaitu ada aspek formal, dan yang kedua adalah aspek nilai atau substansial. Aspek formal di sini meliputi adanya pemilihan, lembaga independen, konstitusi atau aturan perundang-undangan juga. Aspek substansial yaitu adalah dikembangkannya nilai-nilai kebebasan dan kepentingan rakyat, penghargaan, kedamaian, keadilan, penghargaan atas keanekaragaman. Lalu bagaimana sistem demokrasi di Indonesia dari kurun waktu ke waktu? Perkembangan demokrasi di Indonesia ini dapat dibagi ke dalam 4 periode, yaitu periode pertama tahun 1945 hingga 1959. Hal ini adalah periode demokrasi dengan sistem parlementer.
di mana kelemahan demokrasi sistem parlementer ini memberi peluang untuk didominasi partai-partai politik dan juga DPR. Adanya persatuan di kalangan golongan di Indonesia menjadi rapuh. Kemudian, sistem demokrasi yang kedua yaitu pada tahun 1959 hingga 1965. Periode ini adalah di mana pelaksanaan demokrasi di Indonesia bersifat terpimpin, yang memberikan porsi yang lebih besar kepada negara di dalam mengontrol bidang-bidang kehidupan rakyat. Pada demokrasi terpimpin ini ditandai dengan dominasi dari presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya partai komunis, dan bahkan menjadi salah satu kekuatan politik terbesar pada saat itu. Periode demokrasi yang ketiga yaitu pada tahun 1966 hingga 1998. Pada periode ini, demokrasi yang dilaksanakan menonjol pada demokrasi yang dengan sistem presidensial. Meskipun secara normatif, pemerintahan pada masa ini berkomitmen untuk melaksanakan demokrasi Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun dalam perkembangannya, peran presiden pada periode ini semakin dominan, khususnya terhadap lembaga-lembaga negara lain. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini terkesan hanya sebagai alat politik dan legitimasi penguasa. Kemudian setelah adanya reformasi demokrasi di Indonesia pada periode 1999 hingga saat ini, demokrasi dijalankan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perkembangan kekuatan di antara lembaga negara, baik lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Kemudian pada saat setelah reformasi ini kita kenal dengan adanya penerapan demokrasi Pancasila. Bagaimana dengan ciri-ciri demokrasi Pancasila? Mari kita pelajari bersama. Ciri-ciri demokrasi Pancasila yaitu sistem demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Demokrasi di Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan kepada nilai-nilai falsafah Pancasila, atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan nilai Pancasila. Kemudian, yang terakhir adalah pilar demokrasi di Indonesia. Ada 4 konsep yang digunakan dalam pilar demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah konsep kekuasaan, di mana dalam konsep kekuasaan ini, kekuasaan tertinggi yaitu berada di tangan rakyat, sesuai dengan pasal 1 ayat 1. Dan juga pasal 1 ayat 2 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian adanya pembagian kekuasaan yaitu antara lembaga legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Kemudian adanya konsep pembatasan kekuasaan. Yang kedua adalah konsep pengambilan keputusan, di mana dalam konsep pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah sebagai asas utamanya. Namun jika mufakat tidak tercapai, maka kemungkinan pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Konsep yang ketiga yang kita gunakan adalah konsep pengawasan. Sebelum amandemen, fungsi pengawasan ini dilakukan oleh MPR sebagai penyeimbang rakyat. Namun, setelah adanya amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945 ini dilakukan oleh seluruh warga negara yang secara formal berada pada DPR atau sebagai lembaga perwakilan. Dan yang terakhir adalah konsep partisipasi. Partisipasi ini menyangkut seluruh aspek kehidupan kenegaraan dan masyarakatan. Adanya keterbukaan untuk seluruh warga negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah bagaimana tantangan demokrasi di Indonesia saat ini. Nanti teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut, antara lain yaitu adalah money politik, kemudian politisasi identitas dan agama, kemudian adanya berita hoax di media sosial, minimnya literasi dan politik masyarakat, serta yang terakhir adalah lemahnya partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan publik. Sekian materi demokrasi kita kali ini, semoga dapat membantu teman-teman dalam mempelajari materi demokrasi lebih lanjut. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.